Perlawanan Palestina memberikan kerugian besar bagi militer Israel di berbagai arah di kota Gaza pada Minggu 4 Februari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 Februari, serangan dari berbagai arah itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Mujahidin, dan Brigade Al-Quds. Konfrontasi pertama dilakukan oleh Al-Qassam, menembak seorang tentara Israel dan menghanguskan 3 tank Merkava mereka di barat daya kota Gaza. Selain itu, mereka juga menargetkan benteng Israel dengan cangkang anti-benteng TBG dengan banyak korban jiwa dan luka-luka. Kemudian Brigade Martir Al-Aqsa, sayap militer Fatah, menghancurkan kendaraan militer Israel di arah barat kota Gaza. Lalu Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, meluncurkan mortir ke titik kumpul pasukan Israel di barat laut Gaza. Imbas seluncuran mortir Mujahidin, banyak korban dari militer Israel yang dikonfirmasi. Terakhir, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, meluncurkan beberapa salvo roket ke posisi militer Israel. Diketahui aksi itu sebagai bagian dari perjuangan berkelanjutan dalam menghadapi agresi sengit pendudukan Israel di jalur Gaza. Ratusan rudal dan drone milik Hizbullah disebut menjadi ancaman jelas bagi Israel, terutama di wilayah Israel Utara. Lantaran dalam setiap harinya, Hizbullah terus-menerus meluncurkan ratusan rudal dan drone mereka ke wilayah tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 Februari melansir dari Jerusalem Post. Kabar itu dikatakan oleh seorang analis bernama Shad Friedman pada Minggu 4 Februari 2024. Ia menyatakan bahwa Hizbullah timbulkan ancaman di wilayah Israel dengan ratusan drone dan rudalnya. Friedman menegaskan bahwa ancaman dari Hizbullah sudah jelas dan para pejabat Israel diminta untuk segera mengakhiri ancaman tersebut. Selain itu, Friedman menyatakan bahwa ancaman Hizbullah jauh lebih serius ketimbang ancaman Hamas. Friedman menggambarkan tindakan Hizbullah di front utara bertujuan untuk menguji respons pendudukan Israel, serta menciptakan status quo baru termasuk peningkatan ancaman pesawat tak berawak terhadap situs-situs sensitif Israel. Disebutnya, situasi ini memicu spekulasi munculnya versi baru doktrin penghancuran yang saling terjamin dalam Perang Dingin. Hizbullah beri gempuran di barak dan situs penting militer Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki dan Lebanon Selatan yang diduduki. Bahkan gempuran dari Hizbullah tersebut mengakibatkan sirine serangan udara berbunyi di wilayah utara. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 Februari, Hizbullah melakukan beberapa operasi pada Minggu 4 Februari dengan dipastikan ada korban jiwa di pihak Israel. Hizbullah menyerang situs Al-Marj Israel. Selain itu, rentetan rudal Hizbullah juga menyerang situs militer Israel dan barak antara Al-Jalil atas dan barat. Situs penting milik Israel lainnya yang menjadi sasaran luncuran roket adalah Birkat Risha. Hizbullah juga melancarkan serangan artileri di sekitar barak Hanita di Al-Jalil Barat. Operasi itu diperluas hingga mencakup Arab Al-Aramsyah, Eilon, Margaliot, dan Al-Muta di wilayah utara Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan kemartiran 2 pejuang mereka dalam perjalanan menuju Al-Quds. Imbasnya dari gempuran dan serangan itu, media Israel menghabiskan waktunya untuk melaporkan bahwa sirine serangan udara dibunyikan di wilayah utara. Hamas dikabarkan akan segera memberikan tanggapan resmi soal perjanjian Paris. Lantaran kini pihaknya sedang di dalam tahapan perundingan akhir demi memutuskan putusan terbaik bagi rakyat Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 Februari, kabar itu diumumkan oleh Hamas pada Minggu 4 Februari kemarin oleh Ali Baraka, Kepala Departemen Hubungan Nasional Luar Negeri Hamas.
Hamas menyatakan bahwa dalam proses perundingan, tujuan utama mereka difokuskan untuk menghentikan agresi Israel. Ditambah lagi soal membangun kembali Gaza dan membebaskan para tahanan, mereka berharap akan ada respons segera. Selain itu, Hamas juga membantah klaim penolakan proposal gencatan senjata oleh perlawanan. Hamas juga mendesak media berita untuk berhati-hati dalam menyampaikan narasi Israel yang bertujuan membingungkan masyarakat Palestina. Perlu diketahui Hamas memiliki syarat yang mencakup gencatan senjata, pembukaan penyeberangan Rafah, dan komitmen internasional Arab untuk membangun kembali jalur Gaza serta pembebasan tahanan. Israel dikabarkan telah melakukan pembombardiran di wilayah Rafah pada Minggu 4 Februari 2024 kemarin. Dikabarkan wilayah yang dipenuhi pengungsi tersebut mau tidak mau harus melakukan perjalanan balik ke Gaza Tengah demi mencari perlindungan. Dikutip dari Tribun News pada 5 Februari, melansir dari beberapa sumber, menyatakan bahwa gempuran dilakukan menggunakan jet tempur. Para pengungsi sangat kecewa dengan Israel, sudah mengungsi ke Rafah tapi tetap dibombardir oleh jet tempur mereka. Imbas serangan di Rafah tersebut, beberapa pengungsi kembali ke Gaza Tengah untuk mencari tempat yang dianggap aman. Sebagai tambahan, menurut Wafa, Israel juga melakukan serangan udara di Gaza Tengah mengakibatkan kematian 17 warga Palestina. Pesawat tempur Israel juga mengebom berbagai area di kota Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah pada Minggu kemarin. Imbasnya 15 warga sipil Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagai tambahan saja, menurut sumber lokal, beberapa rumah tertarget oleh pesawat tempur Israel di sebelah barat dan tengah kota Deir al-Balah bertepatan dengan pengeboman lain di tengah, timur, dan barat kota Gaza. Serangan Amerika Serikat pada Jumat 2 Februari kemarin disebut meleset dari target alias salah sasaran. Awalnya Amerika Serikat ingin balas kemartiran 3 tentaranya, tapi justru menewaskan banyak warga sipil di wilayah Irak. Dikutip dari Tribun News pada 5 Februari, puluhan rudal diluncurkan sebagai janji membalas dendam atas kematian 3 tentaranya di Irak. Namun, serangan itu justru salah sasaran. Bukannya militan Irak yang tertarget, tapi warga sipil dan militer Irak yang terluka. Imbas dari pengeboman tersebut, 16 orang dikabarkan tewas di daerah Sikak di Al-Qaim yang diduga menjadi tempat tinggal militan Irak. Sebagai informasi penting, warga setempat mengatakan bahwa kawasan tersebut memang digunakan oleh kelompok militan bersenjata yang menyimpan banyak senjata. Namun dikabarkan para militan Irak itu telah meninggalkan lokasi beberapa hari setelah pembunuhan 3 tentara Amerika. Sehingga akibatnya warga setempatlah yang justru menjadi korban tewas dalam serangan balas dendam Amerika Serikat tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.